Ya, analisa santai kembali mengudara bersama gua Felix, dan hari ini gua akan lebih berfokus kepada menyiapkan masa pensiun topik ini. Sebelumnya gue mau kasih penjelasan sedikit. Kodratnya setiap pencari cuan, ya orang-orang yang kerja, ada masa di mana mereka harus menjalani masa pensiun. Atlet, seniman itu bisa dibilang terparah karena masa kejayaannya sangat pendek dan ada masa di mana mereka akan meredup dan akan ditinggal dan akan dilupakan orang. Jadi nyiapin tabungan di hari tua agar gak mengalami kesulitan itu harus dilakukan. Jadi banyak kursus, terus beli buku, pelatihan edukasional tentang cara mengatur keuangan di masa hari tua. Itu adalah tugas hal yang luput dari perhatian juga sebenarnya. Bukan luput tapi harus dilakukan. Tapi yang luput dari perhatian kita adalah menyiapkan mental setelah masuk pensiun. Apalagi yang menyandang jabatan dan posisi tinggi, tiba-tiba cuma disuruh diam doang di rumah kan, yang juga sebelumnya disanjung-sanjung juga, itu berat. Jadi dan biasanya yang nggak kuat ngalamin kena post power syndrome. Nah, hal itu juga dialami pesepak bola. Seperti apa? Banyak pebola yang takut menghadapi masa pensiunnya. Seperti kalau pemain level dunia yang udah main di liga sekelas Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia atau liga top lain lah, mungkin nggak peduli banget ya soal keuangan karena gaji mereka kan gede lah. Tapi yang mereka pikirin, gue mau ngapain kalau udah nggak main lagi. Nah, itu pun udah kayak timbul krisis identitas yang menjalar ke kesehatan mental. Karena biasanya tuh kalau yang emang hidupnya cuma buat main bola, biasanya main bola tuh sebagai aktualisasi diri mereka. Dan ya kita juga harap maklum, dari kecil mereka udah masuk SSB, masuk akademi, main di tim juniornya, mulai karir profesional. Dari anak-anak udah istilahnya udah kata Subasa temenan sama bola, pasti kan bingung ketika mereka pensiun harus gimana jadinya. Buat pemain bola, yang namanya pemain bola, mereka senang bisa ngejalanin apa yang mereka cintai dan passionnya, dan bisa dapat uang juga yang banyak dari situ. Siapa sih yang nggak senang bisa hidup dari hobi yang dijalani? Dan itu yang membedakan juga orang-orang yang kerja tapi nggak pakai passion. Gajinya gede tapi yang mereka lakuin cuman ya murni untuk nyambung hidup doang. Jadi pas pensiun tuh mereka yang udah kerja tuh malah terbebas dari beban hidup karyawan dan bisa nikmatin hari tua dengan damai. Makanya kan kalau karyawan-karyawan umum tuh biasanya lebih pinter ya dalam menyikapi apa yang akan mereka alami di masa tua. Jadi mereka biasanya udah di umur-umur mendekati pensiun dan mulai pelan-pelan nyiapin bisnis kecil-kecilan yang mereka bisa urus setelah mereka pensiun nanti, walaupun harus dari rumah juga ngerjainnya. Atau di masa sekarang ini yang banyak orang kena PHK, harus mau nggak mau ambil tabungan, bikin usaha baru ya untuk bertahan hidup. Ataupun mungkin ada yang nggak bisa juga karena mereka kekurangan modal. Kalau gue cerita sedikit ya, kenapa gue bikin video ini dan semua di channel YouTube gue, itu sebenarnya investasi passive income gue untuk masa tua. Jadi ketika gue udah nggak aktif lagi di musik atau misalkan nggak ngajar lagi, ya YouTube ini bisa jadi alat penyambung hidup gue kelak. Nah, kita balik lagi ya, pas pensiun ini para pekerja ini pas pebola ini kalau pensiun itu nggak segampang itu. Kenapa? Kita ambil contoh nih, Eric Cantona tuh mundur pada usia yang masih muda, 30 tahun. Dia pernah mengungkap ketakutannya ketika menjalani masa pensiun. Saya masih cukup muda buat main tapi nggak pengen lagi. Buat menghindari penyesalan nih, saya nggak nonton bola bertahun-tahun. Ini udah kayak lingkaran setan. Pas pengen sembuh kayak dari drugs, bandarnya ada di dekat kita. Jadi ya susah juga untuk sembuh dari kecanduan. Ya gimana biar nggak candu lagi? Ya punya hobi baru atau kerjaan baru. Buat beberapa pemain saat mereka udah pensiun, mereka merasa eksis lagi di dunia ini. Tuh, ketika seorang pemain tuh pensiun, biasanya mereka udah mulai dilupakan karena ada yang baru yang bermunculan. Ya, kalau untuk pensiunan yang cukup beruntung, mereka masih bisa punya kerjaan yang sangkut pautnya masih sama di sepak bola, kayak jadi pelatih,
direksi klub, bahkan pandit di TV yang bisa nyakar-nyakar doang kayak Rio Ferdinand, Gary Neville, Gary Lineker, Jamie Carragher, atau John Barnes. Tapi yang nggak bisa jadi apa-apa jadi masalah. Nah, berdasar survei yang diadakan oleh State of Sport di tahun 2018 menemukan fakta bahwa masa pensiun para atlet menghadirkan perasaan kehilangan dan penyesalan. Survei mengungkapkan juga 40% pensiunan pesepak bola mengalami kebangkrutan dalam rentang 5 tahun setelah gantung sepatu dan sepertiganya menghadapi perceraian. Wow. Dan untungnya langkah antisipasi ini sudah dilakukan oleh PFA. PFA itu Asosiasi Pemain Profesional di Inggris. Mereka mengadakan konseling untuk para pemain sejak masih muda dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan umurnya. Contoh, untuk konseling yang masih anak-anak yang baru tumbuh kayak 16 tahun itu pasti beda dengan 27 tahun karena hal ini berkaitan dengan perbedaan tantangan, potensi masalah dan konflik yang akan dihadapi pada usia-usia tertentu. Jadi hal ini akan membuat pemain lebih siap secara mental untuk menghadapi kehidupan nyata dan hal-hal yang nggak diinginkan kayak cedera parah yang mengharuskan pemain pensiun dini. Nah, kasus-kasus pensiun dini nanti kan gue ceritakan nanti setelah ini karena gue mau menjelaskan tentang persiapan menghadapi masa pensiun. Nah, klub top Eropa tuh udah melakukan hal semacam ini dan memberi pekerjaan ke ex pemainnya, mulai jadi pelatih, anggota di lembaga amal dan lain-lain, beraneka ragam. Dan ada juga pemain yang bisa berdamai dengan situasi bahwa mereka nggak akan terkenal lagi atau bahkan dilupakan saat pensiun, sehingga fokus ke kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi di masyarakat. Contohnya adalah ex-gelandang MU era treble winner, itu Phil Mulren. Phil Mulren ini benar-benar kaget lah, dia itu banting setir dari pemain yang juara treble winner tahun 99 menjadi seorang pastor gereja di Irlandia setelah gantung sepatu tahun 2008. Nah, bisa dibilang perlu sadar pentingnya manajemen keuangan itu adalah suatu kepentingan yang sangat penting menghadapi masa pensiun. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana menyikapi mental kita untuk berdamai dengan keadaan saat kita pensiun. Nah, sekarang gue akan beri contoh nih beberapa pemain yang harus pensiun dini sebelum waktunya karena ada berbagai alasan. Seperti apa? Ada kasusnya nih, Miguel Perez Cuesta, aka Micho. Dia si one season wondernya Swansea. Dia harus pensiun dini karena masalah ankle kanannya. Dia berhenti bermain saat umurnya masih 31 tahun. Klub terakhir dia itu main di Tercera Liga, itu divisi 3 La Liga. Lalu ada Ruben de Laret, ex Real Madrid, pensiun di umur 25 tahun. Padahal doi itu jadi bagian tim juara Spanyol 2008. Dia pensiun karena didiagnosa mengalami masalah jantung. De Laret akhirnya pensiun di akhir musim 2009-2010. Lalu yang paling terkenal Marco van Basten. Marco van Basten ini 2 tahun sebelum pensiun sudah mengalami cedera ankle dan lutut yang gak kunjung sembuh, dan akhirnya dia memutuskan pensiun di umur 31 pada tahun 95. Nah, andalan Reds di medio 2006 sampai 2014 ada Daniel Agger. Selama memperkuat Liverpool, Agger itu nggak pernah benar-benar bugar dalam setiap menjalani pertandingan. Dan demi tampil membela Liverpool, Agger nggak jarang pakai cairan penghilang rasa sakit sampai akhirnya dia memutuskan pensiun di umur 32 dan saat ini dia menjalankan hobinya sebagai tato artis. Lalu yang baru tahun lalu pensiun ada Andre Schürrle. Andre Schürrle ini pemenang juara dunia tahun 2014. Dia pensiun di umur 29 karena stres memikirkan karirnya yang mandek. Dia itu bisa dibilang Schürrle udah pindah-pindah klub dari Chelsea, kemudian terakhir di Dortmund, Fulham, dan semuanya itu berakhir stagnan, nggak ada perkembangan setelah dia juara. Nah, yang berikutnya atau ini yang terakhir ya, ada Bender bersaudara Lars dan Sven memutuskan pensiun di akhir musim ini. Bisa dikatakan mereka pensiun karena alasan kesehatan. Karir mereka bisa dibilang cukup dekat karena sama-sama bermain di klub yang sama, Bayer Leverkusen, walaupun sempat si Lars Bendernya main di Dortmund. Itu dari gue cukup hari ini ngebahas tentang masalah pensiun ya. Pesan gue adalah lebih baik kita menyiapkan masa pensiun kita dengan sebaik-baiknya, hadapi dan bisa berdamai dengan keadaan ketika kita sudah tidak berada di posisi tertinggi di hidup kita. Oke?
Thanks for watching.